Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita sudah kembali lagi ke seri 32 kita ya. Dari seri 32 kitab Yosua. Ingat, kata kunci kitab Yosua itu adalah kepemilikan. Kepemilikan dari sebagian tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hari ini kita sudah sampai Yosua pasal yang ke-18, masih di pendudukan tanah Kanaan ya. Kita sudah belajar urutan pembagian ya. Pertama kali Kaleb, memang Kaleb bukan suku, tapi dia yang senior. Lalu Yehuda dan Yusuf, dan hari ini pembagian warisan dari suku Benyamin. Tapi menarik sekali ya, urutannya nggak cerita langsung Benyamin, karena pasal 18 ini diringkas. Yang pertama nggak langsung dibagi sama Benyamin, tapi mereka mendirikan kemah pertemuan di Silo. Lalu Yosua membangkitkan semangat 7 suku. Ini ayat yang lama ya, panjang ya. Ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu Yosua membagi negeri itu jadi 7 bagian. Lalu bagian yang terakhir ayat 11 sampai 28 itu warisan suku Benyamin. Ayo kita lihat ayat 1 dan 2 dulu ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Nah, ini bicara jatah untuk suku yang tersisa. 7 suku ya, pasal 18 sampai pasal 19, mulai dengan pendahuluan. Nah, sebelum pembagian tanah terakhir yang dilakukan, 7 suku itu kelihatannya karena mereka belum dapat. Jadi mereka move, mereka pindah imigrasi ya dari Gilgal ke tempat namanya Silo di sini. Ingat, base camp dulu dari dulu waktu penaklukan tanah Kanaan 7 tahun yang lalu mereka kumpul selalu di sini. Nah, sekarang pindah dari Gilgal ke Silo. Nah, itu kira-kira 32 km ya di daerah barat laut dari lembah Yordan di perbukitan. Nah, sedikit kita bayangkan kenapa mereka pindah. Nah, ini masalahnya ya. Yang pertama, faktor pemimpin mereka. Yosua suku Efraim ya. Yosua suku Efraim otomatis dia kumpul dengan sukunya. Nah, Yosua ada di sana dan Yosua entahkah keputusan bersama, saya merasa Yosua ya, keputusan Bu Yosua ya, memutuskan oke, kita ini jadikan ibu kota kita ya di sana. Dan kalau 7 suku yang belum dapat tanah itu, mereka kumpul ikut Yosua sama-sama di sana, kita sedikit membayangkan ya. Oke, 7 suku itu berarti memikirkan, oke, kami belum dapat tanah, kami mau kumpul sama pemimpin kami. Tapi di satu sisi, Silo itu letaknya strategis ya. Kalau lihat dalam peta, itu seperti di tengah-tengah Kanaan. Dan kalau kita sedikit membayangkan, itu sebabnya Presiden kita Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke titik tengah Indonesia, IKN ya. Itu sama seperti ini ya. Dari Gilgal di pinggir sungai bisa kena banjir bahaya, lalu pindah ke Silo situ. Tapi di Silo itu juga jadi lokasi kemah suci atau terkenal dengan kemah pertemuan. Nah, kalau kita mengenalnya dengan kemah tabernakel, supaya mudah dijangkau oleh semua orang. Semua orang kumpul di situ. Nah, saya sedikit membayangkan ya, oh berarti ini seperti Jakarta. Ya, orang Indonesia
tumplek blek kumpul, senang kumpul ada di sana. Ya, walaupun berdesak-desakan, ya, ekonomi lemah sekalipun masih berjuang, masih baru mulai, senang kumpul di situ. Nah, di satu sisi Kemah Suci itu mengingatkan masyarakat bahwa kunci kemakmuran, kunci diberkati di negeri buat kita sekarang ya, sama seperti kita ya. Saudara dan saya dicukupi Tuhan, diberkati kita diberkati Tuhan kalau kita punya pusat dalam kehidupan ini. Apa itu? Tuhan. Ibadah. Hampir sama seperti ini. Mengabdi kepada Tuhan. Nah, ada masalah sebelumnya, seri yang terakhir kan ketidakpuasan suku Yusuf ya. Jatah kami kurang besar, tanah kami kurang luas. Nah, di satu sisi suku-suku yang berkumpul itu pasti dengar ya, pasti tahu. Dan Yosua paham sekali ini jadi bibit-bibit pertanda buruk, bisa jadi perpecahan ya bangsa Israel di masa depan. 40 tahun berjalan di padang belantara jadi satu negara, satu bangsa. Perang mengalahkan Kanaan, masuk Kanaan, kumpul jadi satu. Sekarang mulai diberkati satu-satu, semua sudah dapat, mulai diberkati sama-sama kaya raya. Tidak ada musuh, apa yang dipikirkan sekarang? Yang dipikirkan diri sendiri, seperti itu. Nah, makanya untuk mengatasi kecenderungan ini, tabernakel pusat ibadah itu mulai didirikan di Silo. Untuk apa? Kita masih kumpul ke sini, kita masih rajin ke sini untuk rasa persatuan nasional. Dan ingat ya, Musa sudah memberikan perintah dalam Taurat, 3 kali setahun kamu harus pergi ke rumah Tuhan di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan itu penting sekali ya. Nah, selanjutnya ketika orang Israel mulai berkumpul dan mendirikan tabernakel, merayakan pusat ibadah yang baru, di satu sisi ingat ya, 7 suku ini belum dapat tanah, tapi mereka sudah lelah sekali. 7 tahun perang. 7 tahun perang. Saya ngikutin terus perang Rusia Ukraina, tapi tiba pada satu titik saya berhenti 1 bulan 2 bulan nggak mau dengar lagi. Ya, Israel, Palestina, dengar wah tiap hari cari info, tapi sudah mulai nggak lagi. Itu dengar aja bisa lelah ya, betul nggak? Di satu sisi bangsa Israel mereka lelah, capek fisik, capek batin dalam perjuangan penaklukan Kanaan, sehingga mereka ya sudah cukup sampai di sini. Jadi tinggal 7 suku masih belum miliki tanah, belum dapat rumah, belum dapat warisan. Tapi di satu sisi cukup, rasa puas itu. Kita sudah terbiasa nomaden, kita sudah terbiasa pindah-pindah, kita sudah terbiasa tinggal di kemah. Walaupun saudara-saudara yang lain sudah punya rumah, nggak apa-apa tinggal di kemah. Karena itu sudah dijalani mereka berpuluh-puluh tahun. Nah, ini namanya kalau kita bilang comfort zone, zona nyaman. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Merasa terlalu nyaman dengan keadaan sekarang. Makanya kadang-kadang kenapa Tuhan goncang kita ya. Ada masalah anak, ada masalah keuangan, ada masalah ini, masalah itu. Tuhan lagi goncang comfort zone kita, karena kita ya sudah nggak ada apa-apa lagi, terbiasa kumpul-kumpul. Dan ini seperti spirit kita ya, mangan orang mangan, sing penting kumpul, seperti itu. Kenapa? Ingat ya, mereka di tenda bukan miskin, jarahannya melimpah ruah, orang-orang ini kaya. Saya sedikit membayangkan seperti hitungan saya dalam kitab Ulangan. Satu keluarga itu mungkin dombanya itu 10.000. Sapinya sama ya. Sapinya mungkin 5.000, 7.000. Nah, bayangkan saudara, satu keluarga kalau punya begitu itu orang kaya raya semuanya itu. Hidup berkelimpahan, dan buat apa?
Ya ini yang sering terpikir ya. Nah ini mirip seperti Menara Babel ya. Tuhan suruh menyebar, nggak mau menyebar, kita mau kumpul jadi satu saja. Nah kelesuan mereka ini memprovokasi Yosua. Cepat bertindak. Apa kata Yosua? Ayo kita baca. 2, 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yosua menegur dengan tajam dan melihatnya, kamu malas. Ini seperti menyanyiakan program Allah ya. Ingat, mereka dikasih tanah, negeri itu sudah dikasih. Musuh-musuh banyak yang ditaklukkan, disuruh Tuhan dimusnahkan, tidak mau dimusnahkan, dijadikan budak. Kalau musuh reorganisir, musuh mulai membangun kembali kekuatan mereka, dan itu terjadi betul-betul di masa hakim-hakim. Ayat 4. Dan selanjutnya 2, 3. Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku. Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat keadaannya sekedar milik pusaka masing-masing. Kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membagi di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan. Dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian. Dan kamu bawa kemari kepadaku, lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu. Karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur Yordan yang diberikan Tuhan mereka kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Jadi dalam bagian ini ayo bikin persiapan. Dibentuk suatu komisi, panitia, departemen, 21 orang. 7 suku kirim perwakilan 3 kali 7, 21. Cek survei topografi, survei tanah, survei daerah itu. Nah memang kita nggak tahu ya berapa waktu yang diperlukan. Sehari 2 hari nggak mungkin, seminggu 2 minggu nggak mungkin. Butuh waktu itu, butuh keterampilan. Nah ada seorang sejarawan namanya Yosefus, dia menulis begini. Orang yang diutus itu berarti orang ini harus punya ahli. Setidak-tidaknya dia pernah belajar atau mengerti tentang geometri. Belajar dari mana? Kan 40 tahun ada di padang gurun. Nah ingat ya, kemungkinan mereka belajar dari orang tua. Anak belajar dari orang tua. Kemungkinan, nah kayak begini kerja. Kalau zaman sekarang satu suku dapat utusan 3 orang, diukur, dilihat tempatnya. Saya membayangkan seperti ini. Nah, ada tugas ya. Yang pertama, kasih 3 orang dari tiap suku supaya aku mengutus, menyuruh supaya mereka bersiap, bangkit, menjelajahi, lalu mencatat, melaporkan, lalu kembali kasih laporan. Bayangkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pekerjaan yang panjang itu. Seperti panitia setahun ya, panitia retreat seperti itu. Ayo selanjutnya 2, 3. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya, pergilah jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan.
Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Nah, jadi 21 orang itu berangkat mensurvei. Saya tidak tahu membayangkan ya, ngomel mungkin ya, atau sukarela. Waduh, kita berangkat ya, yang di Silo leha-leha, kita berangkat sendiri. Dan ingat, tidak ada musuh, karena wilayah itu milik mereka ya. Nah, tapi di satu sisi mereka sudah kehilangan waktu, karena mereka ya kumpul aja di Silo. Alasannya kita kan lagi bangun kemah suci ya, tapi yang bangun kemah suci itu orang Lewi. Ya, mereka hanya lihat saja ya. Lalu para sufir itu kembali ke Silo, dan setelah selesai tugasnya, yaitu casting a lot ya, melemparkan undi, membuang undi untuk menentukan bagian mana yang akan diserahkan. Nah, kalau saya melihat di bagian ini pelajaran buat kita ya. Yosua kepingin 7 suku yang tersisa ini, ingat ya, Tuhan kasih janji, oke. Tuhan menepati janji, oke. Mengalahkan musuh-musuh mereka, oke. Tuhan sudah kasih mereka warisan. Tindakan mensurvei, wakil yang diutus mensurvei, itu simbol bahwa mereka mengukur tanah itu menjadi milik mereka. Ini pelajaran buat kita ya. Tuhan, aku percaya janjimu Tuhan. Ingat ya, Allah bertindak melakukan bagiannya. Tapi tanggung jawab kita kalau kita kalau kita berkata Tuhan pasti kasih, tapi kita berpangku tangan, itu berarti kita cuma malas dan menunggu. Jadi banyak orang Kristen salah mengerti ya. Tuhan mau kasih kepada kita berkat, amin. Amin ya. Tuhan kasih berkat sama kita, amin. Tapi harus kerja, harus usaha, harus dikerjakan seperti itu. Satu lagi, kepikir enggak sama saudara? Orang Israel suruh mensurvei, suruh mengukur, suruh mencatat, suruh kasih laporan. Berarti saya baca tulis saudara. Kepikir enggak? Jadi pada waktu itu, ini tahun 1400 sebelum Masehi. Berarti kalau anak-anak ini yang nggak pernah di Mesir dan mereka sekarang bisa mencatat, berarti mereka belajar dari orang tua mereka. Berarti orang tuanya pasti pernah sekolah ya di sana, seperti itu. Ayat 11, 2, 3. Maka keluarlah undian bagi Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat di antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Nah, jatah untuk wilayah Benyamin. Kita mulai sekarang. Tuhan kasih undian, ingat ya, undian berarti batu dilemparkan. Undi dilemparkan di pangkuan, kata Amsal, keputusannya di tangan Tuhan. Berarti Tuhan sendiri yang memilih tempat untuk suku Benyamin terletak di antara Yehuda dan Efraim, Yusuf. Kenapa Tuhan pilih? Kepikir enggak? Jawabannya meminimalkan persaingan yang baru terjadi. Yusuf baru protes. Suku ini suku besar. Efraim dan Manasye. Separuh Manasye sudah dapat. Separuh Manasye sekarang baru dapat. Efraim juga sudah dapat barusan. Tapi mereka ngomel, kurang besar, suruh buka hutan.
Sekarang suku Benyamin. Jawabannya sederhana. Yang kedua, ingat, Benyamin itu adiknya Yusuf, dulure Efraim. Benyamin anak yang paling bungsu. Di satu sisi membutuhkan kedekatan dan perlindungan sang kakak yang besar. Benyamin ini suku kecil. Saya mulai pikir, keren juga ya. 7 suku yang keluar pertama Benyamin. Kenapa suku Benyamin? Itu pertanyaan. Baru nyantol. Butuh perlindungan dari kakak yang besar itu. Benyamin itu bahasa Ibrani-nya bin Yamin. Ben, putra, anak laki-laki ya, putra tangan kanan. Jadi papanya Yakub tuh kasih nama dia Benyamin. Mamanya waktu melahirkan mau meninggal kasih nama Ben-Oni. Ben itu putra, Oni itu kesusahan, putra kesusahanku, seperti itu. Nah, suku Yusuf, setelah Yusuf bilang, itu cerita yang dulu, Benyamin kan disayang papanya. Dan beberapa tempat suku Benyamin sekarang mulai disebutkan. Ayat 12. 2, 3. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan. Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju padang gurun Bet Awen. Ada satu tempat, Bet Awen. Dalam bahasa Ibrani Bet Aven. Vau itu bisa vau, bisa wow, ya. Bet Aven. Nah, ini kisah pertempuran orang Israel dengan orang Filistin di masa depan ya. Yonatan diendaki bukit pos terdepan Filistin dengan satu bujang yang bawa tentara. Itu tempatnya di Bet Awen seperti itu ya. Bet Awen pada zaman Yosua itu ditempati kira-kira ya abad ke-15 ya, makanya tahun 1400 sekian, dekat Ai, dekat timur Betel ya. Bet Awen ini disebutkan 7 kali dalam kitab Yosua, itu mendeskripsikan ini batas utara suku Benyamin. Nah, Bet Awen ini memang bahasa Ibrani itu banyak permainan kata ya. Bet Awen itu bisa berarti rumah kekayaan, atau bisa berarti rumah kesedihan, atau rumah kejahatan yang digunakan untuk Betel ya oleh Nabi Hosea. Ayat 13, 2, 3. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar, di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Nah, Luz itu nama kuno dari Betel. Nah, Yakub waktu dia lari dari kakaknya, bukan kakaknya ya, kembarannya Esau, mau dibunuh, lari dari rumah Hebron 100 kilo sampai di Betel. Dia tidur di situ, ambil batu sebagai alas kepala, lalu dia mimpi. Tuhan kasih penglihatan, malaikat turun naik tangga. Makanya dikasih nama Bet-El. Nah, seperti gereja kita ya, Bet-El. Bet itu rumah, El itu Allah. Bet-El itu artinya rumah Allah, seperti itu. Nah, waktu orang Israel mengambil alih kota ini dijelaskan dalam Hakim-Hakim ya. Bagaimana kota ini diambil? Gimana caranya? Ada satu bangsa Kanaan dipaksa. Ayo, mana jalan masuk kota ini? Apa imbalannya? Kamu bebas. Lalu dia mengungsi kota ya. Itu ceritanya. Ayat 14, 2, 3. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon, di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda, itulah sisi barat. Nah, Kiryat Yearim, sudah lihat bukit itu ya. Nah, itu ada gereja di situ. Ini terkenal sekali, 120 tahun di rumah Aminadab, tabut perjanjian. Jadi ceritanya waktu orang Israel perang, lalu ada sampai Nabi Samuel, lalu anaknya Samuel
Dua-duanya ketika Israel perang, kalah perang, lalu bawa tabut ini. Lalu tabut ini dirampas oleh Filistin. Lalu dikembalikan sampai di perbatasan Israel, lalu disimpan di sini 120 tahun. Sampai Raja Daud, lalu Daud bawa itu tabut ini dibawa ke Yerusalem. Kalau dengar kata Ibraninya Kiryat Yarim, itu berarti kota-kota hutan. Salah satu kota utama orang Gibeon ya. Ini di perbatasan Yehuda dan Benyamin. Dan saya membayangkan ya, dulu seperti huni hutan. Nah sekarang kan seperti ini ya, sudah dihuni orang, banyak orang seperti itu. Memang Kiryat Yarim ini pertama kali diberikan kepada orang Yehuda, lalu diberikan kepada suku Benyamin. Nama lainnya ya banyak ya. Kiryat Baal. Kenapa Kiryat Baal? Saudara lihat, seperti saya bilang tadi tuh. Begitu kata, pokoknya kalau ada gunung, orang Kanaan itu mendirikan penyembahan itu di sana. Selalu seperti itu ya. Makanya disebut Baalah atau Bealim Yehuda. Kiryat Arim, namanya macam-macam ya. Ayat 15, 18, 16, 2, 3. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yarim. Kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Neftoa. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tetangan lembah Ben Hinnom. Di sebelah utara lembah orang Refaim. Kemudian turun lembah Hinnom di sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, lalu kemudian turun ke En Rogel. Saya ini penasaran tempat-tempat itu ya. Jadi kalau saudara mau sedikit membayangkan Ben Hinnom itu lembah ya. Nah, kalau saudara pernah lihat Gehinom bahasa Ibrania ya, itu yang jadi kata Yunani di Perjanjian Baru untuk kata neraka. Karena di tempat ini di masa raja-raja dipakai orang Israel untuk menyembah namanya Moloch. Moloch itu patungnya orang Amon, dewanya orang Amon, di mana bayi itu dipersembahkan kepada patung ini, dibakar. Makanya karena tempat-tempat ini seperti ini, akhirnya orang Israel tidak menghuni tempat ini sampai sekarang. Makanya terkenal dengan nama Gehinom. Gehinom menjadi kata Gehenna, seperti neraka. Neraka ya, dipakai kata neraka. Nah, saudara kita, sepupu kita, orang Arab memakai kata. Makanya kalau saudara dengar neraka Jahanam, itu dari kata Ibrani Gehenna, Jahanam, seperti ini. Jadi kalau kita berdiri di lembah Hinnom, kita lihat ada bukit, ada gunung di depan itu kota Yerusalem di sana itu. Ya, saudara bisa melihat seperti ini. Nah, saudara lihat baca di situ ada namanya ini lembah Hinnom. Nah di sana itu lembah Kidron. Nah di situ ada tempat namanya En Rogel. Persis dekat tulisan Kidron Valley itu di situ ya. Ayat terakhir 17-18. 2, 3. Kemudian melengkung ke utara menuju ke En Semes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim. Turun ke batu Bohan bin Ruben. Terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba dan turun ke Araba Yordan. Nah, Gelilot itu akar kata Semitik ya. Ini situs pemujaan keramat. Ingat ya, dulu ini miliknya orang Kanaan. Ada lingkaran batu, tumpukan batu melingkar, itu Gelilot itu seperti itu. Bisa suatu wilayah atau suatu kota. Yang susah adalah, ini cuman gambar contoh ya, ini gambar contoh saudara. Batu Bohan bin Ruben. Tidak ada orang tahu itu apa itu. Bohan itu nama orang. Ada batu untuk memperingati Bohan. Tidak tahu untuk apa itu. Itu penanda, batas atau peringatan, kita nggak tahu. Oh masih ada ya, ayat 19 sampai 28 saudara, sorry. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin. Ke muara Sungai Yordan di sebelah selatan, itulah batas selatan. Ini muara Sungai Yordan ke Laut Asin ya.
Saya pernah mandi di situ berendam, saudara. Nah, memang ngambang, saudara ya. Tapi hati-hati umek titik, gelega air wasin sekali itu, seperti itu ya. Ayat 20. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Binyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Binyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emekesis, Bet Araba, Semaraim, Betel, Hawawim, Para, Ofra, Kefar Haamoni, Afni, dan Geba. 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpeel, Tarala, Sela, Evel, dan Yebus. Itulah Yerusalem. Gibeat dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka. Itu Haawim. Nah di sini kan Haawim, itu bentuk jamak ya. Ini masyarakat yang di pesisir barat daya. Kefar Haamoni, itu desanya orang Amon. Kalau Yirpeel itu berarti artinya Tuhan menyembuhkan. Tapi orang tidak tahu tempatnya di mana itu. Nah, meskipun wilayah suku Benyamin ditutupi pegunungan dan jurang, ada banyak lembah-lembah ya. Lebarnya cuma 40 kilo. Ke barat, ke timur, dan hanya 24 kilo ya, titik terlebarnya dari utara ke selatan. Tapi ada kota yang di situ. Nah, ini kota Yeriko. Ketika saya pergi ke sana, ada lagi kota Betel, Gibeon, Rama, Mispa, dan Yebus. Yebus itu kota Yerusalem ya. Jadi lokasi bait suci di masa depan di tempatnya orang suku Benyamin, tapi jadi ibu kota orang Israel di masa depan. Apa penerapan buat kita? Saya sering memikirkan seperti ini. Suku ini kecil, tidak banyak orangnya, tapi dilindungi oleh suku Yehuda dan suku Efraim, saudaranya sendiri. Di masa depan kerajaan Israel terpecah, suku ini dilindungi oleh suku Benyamin, ikut Benyamin. Kalau dari suku yang paling bontot, yang paling kecil, mungkin diremehkan. Saya mulai memikirkan seperti ini. Kadang-kadang hidup kita seperti itu ya. Kelompok kecil, suku kecil, dapat bagian kecil, tidak banyak. Tapi ingat ya, Allah memakai hal-hal yang remeh, yang dianggap kecil oleh dunia, kata Korintus, untuk memalukan apa yang dianggap besar oleh dunia. Saudara tahu enggak, ketika pertama kali orang Jepang kenal Tuhan Yesus, bagaimana Injil itu bisa dikenal sama orang Jepang? Ceritanya ada lembaran-lembaran Alkitab itu tercecer di laut, lalu tiba di pantai, dipungut sama orang Jepang. Dia kumpulkan, dibaca, selesai Tuhan kirimkan misionaris, langsung mengajar dia. Ke sebelahnya Korea, ceritanya Ratu Korea kehilangan anak bayinya karena kematian. Lalu ada seorang budak perempuan yang dibawa dari luar negeri. Dia cerita sama Ratu Korea bahwa Tuhan itu mengasihi anak-anak. Alkitab berkata, sebab kerajaan surga itu adalah milik anak-anak, seperti Tuhan Yesus katakan. Lalu melalui pembantu itu, orang Korea dengar Yesus. Jangan pernah kecil hati dengan kemampuan kita ya. Kita orang kecil, uang kita nggak banyak, harta kita nggak banyak, kita nggak punya kemampuan. Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal yang kecil itu dengan luar biasa.